Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu Rasulillah, salam salih pada Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Saudaraku, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan menghampiri di tahun ini meski dalam kondisi pandemi. Kita tetap wajib berpuasa meskipun masih ada wabah corona. Mungkin ibadah kita tidak bisa seperti tahun sebelumnya, tapi tak mengapa. Jangan sampai kita berburuk sangka seolah-olah ini Ramadan yang terburuk, maka ini sesungguhnya kita yang terburuk, bukan Ramadannya. Karena Ramadan tetap bulan mulia, Ramadan tetap bulan yang dahsyat luar biasa dengan segala apa yang dihidangkan di dalamnya, dengan segala apa yang memang menjadi penamaannya sebagai bulan yang mulia. Nah, salah satu penamaan bulan Ramadan yang familiar di dunia kita atau bahkan kita biasa menyebutkannya adalah Syahrut Taubat, bulan pertaubatan. Jadi saudara, taubat itu memang tidak identik sih dengan waktu, tidak identik juga dengan tempat. Tetapi bagaimana kalau memang kita sudah terbuka mata hati jiwa, terbuka pikiran kita, mengakui bahwa kita punya salah, menyesal atas dosa yang ada, bertobat dengan segera. Karena taubat tak mesti tua, taubat tak menunggu harus kaya, taubat tak mesti harus sudah S3, tetapi taubat itu sesegera mungkin ketika masih ada kesempatan yang boleh jadi tak akan diberikan. Oleh karena bersyukurlah ketika mata ini sudah mampu melihat kebenaran, telinga juga bisa mendengar kebenaran, hati bisa menerima kebenaran. Lalu apa yang terjadi selama ini dari satu kesalahan, apa yang selama ini kita dari satu kemaksiatan, kalau kita merasa butuh perubahan, lakukan pertobatan. Nah, Ramadan bisa menjadi wasilah, menjadi momen sebagai upaya untuk kita melakukan perubahan, penyesalan dengan kemudian menunjukkan satu pertobatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kata Allah mengampuni Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Yang surga itu ya, luasnya sebesar langit dan bumi. Artinya kalau kita mau bersungguh-sungguh mengakui kesalahan, lalu pengen bersungguh-sungguh ingin melakukan perubahan, jangan khawatir, ada surga dijanjikan. Surga itu tak berbatas kawan. Jangan khawatir seolah-olah kita tidak dapat jatah, jangan khawatir seolah kita tidak ada kuota, bahkan mungkin tidak ada klasternya. Aman saja, andaikan memang melakukan pertobatan, iman kepada Subhanahu wa taala, berbuat atas Allah, berbuat untuk Allah, sampai kemudian Allah habiskan masa kehidupan kita, Allah tentukan kematian kita, insya Allah, karena Allah tak pernah menjadi janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Maka kalaulah kemudian kita ingin melakukan pertobatan, perlu juga kita harus ingatkan betapa taubat ini penting. Kalau tidak, rugi nanti ketika mati tak sempat taubat, sebagaimana Fir'aun sudah sakaratul maut, menjelang ditenggelamkan di Laut Merah, kematian segera tiba, baru mau mengakui Tuhan Nabi Musa, tapi itu tidak bisa merubah kondisinya dan dia tetap dijadikan pelajaran sehingga jasadnya masih ada di Mesir yang bisa disaksikan. Itu disebut dengan mumi. Adalah orang yang sombong, raja, mengaku Tuhan, punya kekayaan, punya pasukan, tapi karena kesombongan ditenggelamkan. Apalagi kita bukan siapa-siapa, sombong pula, tak mau bertaubat juga. Na'udzubillah. Saudara kemati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi disebutkan di situ pada bab taubat, taubatu wajibatu min kulli dzambin, bahwa taubat itu wajib atas setiap dosa. Kalau memang kita punya dosa, ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin. Ingat, kalau itu maksiat, dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba dan Allah Azza wa Jalla, maka dia tak bersyarat, ya. Tidak bersyarat dalam arti harus menebus, ya cukup saja kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang perlu dihapuskan, ya. Tidak perlu kalau tidak sholat dihapuskan dulu sholatnya baru bertobat, tidak. Beda dengan nanti dengan seorang hamba, ya. Falaha salah satu syurutin.
Maka ketika ingin bertobat Allah Subhanahu wa taala, saran cuma 3. Apa itu? Ahaduha ayyuqli 'anil ma'siyah. Jadi tinggalkan maksiat. Ya. Kalau selama ini berjudi, ya jangan lagi berjudi. Kalau selama ini berzina, jangan lagi berzina. Kalau selama ini mabuk-mabukan, minum oplosan, komik cair, campur extra jos, dicampur lagi pertalite, kurang dingin campur spiritus, kurang panas pakai kemudian cabai, akhirnya mati. Karena memang pengen mabuk dengan oplosan gratisan murahan. Bayangkan, itu kerjaan setan. Kalau pernah melakukan, bertobat, ini maksiat semua perbuatan yang memang bisa mendatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksiat. Maka saat pertama, ya tinggalkan itu maksiat kalau memang mau bertobat. Watsani ayandam ala fi'lah. Jadi ayandam ala fi'liha, menyesali. Maksiat tinggalkan, tunjukkan penyesalan. Memang kita menyesal, ya Allah, dulu aku tidak pernah puasa, ya Allah. Aku ini kalau sholat nggak bisa, ya Allah. Tapi puasa itu entah tidak pernah. Atau sebaliknya, ya Allah, saya ini puasa tapi tidak sholat. Ya puasa kewajiban, sholat kewajiban. Maka menyesal, tunjukkan penyesalan itu. Tangisi dosa yang telah dilakukan, tangisi maksiat yang telah dilakukan, dan tunjukkan penyesalan. Dan air mata buaya, air mata yang dibuat-buat kita, memang air mata yang jatuh akibat menyesali atas apa yang telah kita jalani, atas dosa yang telah kita lakoni. Lalu yang ketiga, ayya'zim alla ya'uda ilaihi abad. Ini taubat itu berazam, bertekad yang kuat, berjanji sepenuh jiwa, berjuang sesungguh hati yang kita punya bahwa kita tidak akan mengulangi alla ya'uda ilaihi abad selamanya. Kalau ada istilah kita dalam bahasa sehari-hari taubat sambal, ya kan, kalau mungkin sambal sini banyak sambal, ada sambal mercon, sambal petir, sambal geledek, sambal goer, sambal apa itu yang pedas dimakan, nyesel taubat tidak mau, ulang lagi besok. Tidak mau pedas, besok ulang lagi, penasaran bahkan mengulangi. Nah, orang yang bertobat memang menyesali, lalu berjanji, berazam tidak akan lagi melakukan, tidak akan lagi mengulangi apa yang dilakukan. Dan itu dia tunjukkan dengan aksi nyata, bukan sekedar menangisi apa yang tadi lakoni, dia tunjukkan air mata yang jatuh dari di atas pipi, tapi kemudian tidak menunjukkan dalam fakta sehari-hari. Nah, jadi saudaraku, kalau urusan dengan manusia, kalau mau bertobat, dia tidak perlu ada penghapusan, tapi cukup satu, memang meninggalkan maksiat itu. Yang kedua, kemudian dia menyesali tidak akan melakukan kembali dosa-dosa itu. Dan yang ketiga adalah dia cukup kemudian berazam, berjanji untuk tidak mengulangi maksiat-maksiat itu. Nah, tapi berbeda ketika urusan dengan manusia. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutu arba'ah. Jadi kalau maksiat dengan manusia sama kita itu ada syarat. Ya, ada sesuatu yang mesti dihapuskan, dihilangkan dulu. Karena urusannya kalau dengan Allah mah gampang, kayak tadi, cukup bertaubat, tinggalkan maksiat, sesali apa yang telah terjadi, dan buktikan dengan kesungguhan jiwa untuk melakukan kebaikan. Selesai ya. Kalau Allah terima taubat kita, itu taubat. Karena kita punya salah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau urusan dengan manusia ada salah. Ya, fasultu arba'atun hazi'ah thalasa, ada 4, lalu yang 3 itu adalah wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, harus melepaskan hak saudaranya. Fa in kana malan aw nahwa rudda ilaihi. Jadi kalau memang ada sesuatu, ya ada harta, ada hutang, ya balikkan. Ini urusan dengan manusia, makanya harus dibebaskan dulu. Kalau Allah itu gampang, cuma tinggalkan maksiat, menyesal, lalu berazam tidak melakukan. Lalu yang kedua, wa in kana ahadu qadbin wa nahwa makanahu bil aw talaba afwa. Jadi boleh saja dalam kehidupan kita ini seringkali ada tuduhan-tuduhan atau kita sering berburuk sangka, seuzon, atau itu sampai fitnah. Ternyata apa yang kita sampaikan kepada orang tentang dia itu salah, tidak pernah ada. Ya. Kalau memang dia tidak tahu, orang-orang yang kita bahasa Bengkulu itu yang di UP, ya, yang di
Kenyek bahasa lainnya mungkin dalam keseharian kita. Ada orang yang kita omongin di belakang, lalu dia tidak tahu ya. Kalau memang tidak tahu berarti kita pada soal apa yang ampun. Tetapi kalau dengan orang lain yang orang itu tahu, ya maka kita harus mohonkan maaf kepadanya. Maaf ya, saya mau mengakui kesalahan saya. Dulu saya pernah ngomongin kamu, saya telah memfitnah kamu. Mungkin kamu tahu atau tidak tahu. Kalau kamu tahu, aku minta maaf. Kenapa? Karena aku pengen bertaubat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara masih ada urusan dengan kamu. Biar taubatku juga aman, biar lancar, maka maafkan atas kesalahan. Jadi ada tolabul afwa, minta maaf. Ada orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti. Wa in kana ghibatan istahalla lahu minha. Termasuk kalau memang itu kena ghibah, ya, menceritakan kejelekan orang lain, yang itu ada memang, ya. Kan ketika Nabi bertanya pada sahabat tentang ghibah itu apa? Ya, para sahabat berkata, Allah Rasulullah a'lam, yang kau lebih tahu wahai Rasul, dan Allah yang lebih tahu. Maka ghibah itu zikra akhaka lima yakrah, menyebutkan sesuatu dari saudaramu yang dia tidak suka disebutkan. Memang ada, kenapa ghibah? Kalau nggak ada, ya fitnah dong. Berarti bohong atau hoax kalau bahasa hari ini. Hati-hati. Ya, maka ketika pengen bertobat, ada urusan dengan manusia, ya minta maaf juga, minta dihalalkan atas perbuatan kita kepada dia. Baru kemudian wajib ayat coba min jami'idz dzunub, baru kemudian ya minta ampun atas semua dosa yang telah dilakukan. Jadi fa'in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahli al-haq. Jadi kalau ini dilakukan semuanya, hal-hal yang mereka disebutkan tadi, maka benarlah taubatnya itu. Jadi ada kesungguhan benar ketika dia pengen bertobat, dia tunjukkan bahwa di saat berurusan dengan manusia, dia datangi, mohonkan maaf, kalau ada hutang dilunaskan, kalau ada yang terambil dikembalikan, kalau ada yang sakit hati karena ucapan kita minta maaf dan seterusnya, baru kemudian dia bertobat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini saudara kemati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah bulan Ramadan. Kalau memang ada salah, karena Rasulullah SAW itu disebutkan, wallahi la innil astaghfirullah, demi Allah sungguhnya aku tidak memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, pada satu hari. Jadi satu hari Rasulullah SAW itu dia bersumpah tidaklah memohon ampun dan bertobat kecuali aktsarun sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Bahkan disebutkan pada hadis lain dari Yasar al-Muzini disebutkan, ya ayuhan nas tubu, wahai manusia, tubu ilallahi, mohonlah bertobatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfiruhu, dan mengampun kepadanya, fa inni atubu fil yaum mi'ah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hari itu 100 kali. Rawahu Muslim. Mudah-mudahan ada manfaat. Allah yang menjadi satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman. Mohon dengan segala apa yang Allah berikan, mari kita maksimalkan kebaikan-kebaikan dan mohonkan ampun atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.